Nuri kalau hasalit makampeng mabdurel hansi ma hoy na usia sa alekat. Haimlum. Hemluim. Bapa mama hemluim oh. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Ia akan diserahkan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesal dan membunuhnya. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Kesengsaraanmu, ya Tuhan, akan kami renungkan dengan rendah hati. Terangilah akal budi kami, supaya dapat mengerti sepenuhnya kasih-Mu yang maha besar terhadap kami masing-masing. Dan kuatkanlah kemauan kami, supaya mampu selalu hidup menurut ajaran dan teladan-Mu. Di dalam salib-Mu, kami hendak mengenangkan penderitaan kami sendiri dan penderitaan seluruh umat-Mu pada segala waktu, terlebih pada zaman ini.
Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usahanya akan sia-sia, malahan sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus dideranya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Yesus dihukum secara tak adil, tak ada perlindungan hukum baginya. Berilah kami kekuatan untuk menahan perlakuan yang tak adil yang harus kami alami karena salib dan sengsara-Mu. Selamatkanlah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Alhamdulillah kami orang berdosa. Moga-moga semua orang beriman yang telah meninggal beristirahat dalam ketenteraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Perhentian kedua, Yesus memanggul salibnya. Kami menyembah sujud kepadamu, Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengayam sebuah mahkota duri dan meletakkan di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya, mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, ia pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dengan ini, Yesus mulai mengadakan perjalanan sebagai tanda ia sudi melakukan kehendak Bapanya, biarpun berat rasanya. Ya Yesus, di dalam kekuatan-Mu, kami juga bersedia menanggung salib kami, sebab di dalamnya kami lihat kehendak Bapa. Karena salib dan sengsara-Mu, selamatkanlah
Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa. Moga-moga semua orang beriman yang telah meninggal beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Perhentian ketiga, Yesus jatuh di bawah salib. Kami menyembah sujud kepadamu, Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Dengan sesungguhnya, kelemahan-kelemahan kita ditanggungnya, dan duka cita kita dipanggulnya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi. Sesudah jatuh, Yesus segera bangun kembali. Tenaganya sudah lemah, maka sebenarnya salib tak terpikul lagi, tetapi cinta kasih mendorongnya. Ya Yesus, hampir setiap kesusahan kami rasakan terlalu berat, tetapi kelemahan itu akan kami atasi dengan kekuatan-Mu. Karena salib dan sengsara-Mu, selamatkanlah kami, ya Tuhan. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa. Moga-moga semua orang beriman yang telah meninggal beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah sujud kepadamu, Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Kedukaan Maria telah diramalkan oleh para nabi. Dukamu sebesar laut. Dan ketika Yesus dipersembahkan dalam bait Allah, maka Simeon berkata kepada Maria, sesungguhnya anak itu ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri,
supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Sekarang ramalan tersebut dipenuhi sebulat-bulatnya. Ya Bunda, kedukaan yang diliputi sengsara, doakanlah kami. Pertemuan ini berarti perpisahan pula karena kehendak Allah diutamakan baik oleh Yesus maupun oleh bundanya. Ya Yesus, bagi kami segera untuk mengatasi rasa takut dan rasa segan dalam melaksanakan kehendak Allah. Maka kami mohon bantuan pada rahmat-Mu untuk mengatasi segala rintangan dalam diri kami. Karena salib dan sengsara-Mu, selamatkanlah kami, ya Tuhan. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Alhamdulillah kami orang berdosa. Moga-moga semua orang beriman yang telah meninggal beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Perhentian kelima, Simon dari Kirene dipaksa turut memanggul salib. Kami menyembah sujud kepadamu, Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Ketika Yesus digiring, ditahanlah seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Untuk kita sekalian sekarang masih berlaku sabda Yesus ini. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Simon harus dipaksa untuk turut memanggul salib. Bantuan serupa itu turut menambahkan rasa kesunyian bagi Yesus. Ya Yesus, kami mengakui bahwa kami sering memanggul salib-Mu dengan rasa segan saja. Kuatkanlah kami dalam menderita, biarpun harus menderita sendiri, tanpa bantuan atau hiburan. Karena salib dan sengsara-Mu, selamatkanlah
Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa. Moga-moga semua orang beriman yang telah meninggal beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Perhentian ke-6. Yesus diusapi wajahnya oleh Veronika. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, maka semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Kemudian ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, karena ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Hati Yesus tetap tenang dalam penderitaan sehingga dapat menghargai dan membalas jasa kecil dari Veronika. Ya Yesus, kami berniat untuk tetap berlaku halus dan baik hati terhadap orang lain, dan tidak mau menanggungnya dengan penderitaan kami. Karena salib dan sengsaramu, selamatkanlah kami ya Tuhan. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa. Moga-moga semua orang beriman yang telah meninggal beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Perhentian ke-7. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Ia ditikam karena kedurhakaan kita dan dihancurkan karena kejahatan kita. Siksaan yang menimpa dia membawa perdamaian bagi kita, dan kita sembuh berkat bilur-bilur tubuhnya. Kita semua bagaikan domba yang tersesat, masing-masing menempuh jalannya sendiri.
tetapi kepada Dia Tuhan menimpakan kesalahan kita semua. Ia dianiaya dan Ia pun tunduk dan tidak membuka mulutnya. Bagaikan domba yang diam, tak mengembik bila dicukur, seperti anak domba yang dihantar ke pembantaian, demikian ia pun tidak membuka mulutnya. Yesus jatuh ke tanah lagi karena orang tidak ingat akan kebaikannya terhadap mereka. Namun cinta kasihnya tidak hilang, sebab ia bangun. Ya Yesus, karena itu kami terdorong akan menerima segala kesusahan untuk membantu orang lain, sehingga kami menjadi berkat bagi mereka. Karena salib dan sengsara-Mu, selamatkanlah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-8, Yesus menghibur wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah sujud kepadamu, Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Sejumlah besar orang mengikuti Dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu yang hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Tetap bebas dan merdeka, sebab sekarang juga dijalankannya tugas sebagai pengajar bagi wanita-wanita yang meratapinya. Ya Yesus, melihat contoh-Mu, kami berjanji bahwa kami akan tetap setia pada tugas, sekalipun dalam waktu kesulitan. Karena salib dan sengsara-Mu, selamatkanlah kami, ya Tuhan. kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Moga-moga semua orang beriman yang telah meninggal beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin.
Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Benarlah sabda Nabi Daud tentang Al-Masih yang kena sengsara. Akulah cacing dan bukan manusia, cercaan orang dan hinaan rakyat. Semua yang melihat daku mencomohkan daku, dicibirkan bibirnya, digelengkan kepalanya. Demikian juga terpenuhilah kitab suci. Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Yesus segera bangun kembali. Allah bukan menuntut daripadanya kekuatan yang tak dapat lumpuh, melainkan kerelaan untuk memenuhi kehendak-Nya. Ya Yesus, demikian kami melihat bahwa kelemahan tak boleh menyebabkan patah semangat, tetapi harus mendorong kami untuk selalu berharap kepada-Mu. Karena salib dan sengsara-Mu, selamatkanlah kami, ya Tuhan. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa. Moga-moga semua orang beriman yang telah meninggal beristirahat dalam ketentraman karena kerahmat Tuhan. Amin. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Mereka memberi Dia minum anggur bercampur empedu. Setelah Ia mengecapnya, Ia tidak mau meminumnya. Pemaku dahulu sudah meramalkan tentang Tuhan Yesus. Pakaianku dibagi-bagi di antara mereka, dan jubahku diundinya. Hinaan telah meremukkan hatiku, dan tidak dapat disembuhkan. Aku mengharap belas kasihan, tetapi tiadalah itu, dan orang penghibur, tapi tiada kudapati. Dalam penghinaan yang terbesar ini, Yesus hanya mengingat akan pandangan mata dari Bapanya di surga. Pandangan mata semua orang yang ada di sekeliling salib memedihkan perasaan hatinya. Ya Yesus, kalau pengorbanan kami disinggung, kami merasakannya sebagai kesusahan yang amat pahit. Berilah kami pun hanya mengingat pandangan Bapa di surga saja. Apabila kami dipandang rendah dan dihina oleh orang lain. Karena salib dan sengsara-Mu, Selamatkanlah kami, ya Tuhan. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa. Moga-moga semua orang beriman yang telah meninggal beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin.
Bagian ke-11, Yesus dipaku di salib. Kami menyembah sujud kepadamu, Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga dua orang penjahat, seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ada tulisan di atas kepalanya, "Inilah Raja orang Yahudi." Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Sekarang Yesus tak dapat berbuat apa-apa lagi selain bergantung dan menahan. Ya Yesus, kalau kami mengalami waktu demikian niaga, tolonglah kami supaya kuat bertahan di hadapan Tuhan saja. Karena salib dan sengsaramu, selamatkanlah kami, ya Tuhan. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa. Moga-moga semua orang beriman yang telah meninggal beristirahat dalam ketenteraman karena kerahiman Tuhan. Amin. 12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah sujud kepadamu, Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu diserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Seorang prajurit menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini anak Allah." Dalam wafatnya, Yesus menyatakan misteri takdir Allah yang menyerahkan putranya untuk melunasi dosa kami. Kalau Yesus bergantung di salib, kami pun harus disalibkan bersama Dia, supaya di mana Guru ada, di situ pun muridnya ada juga. Karena salib dan sengsaramu, selamatkanlah kami, ya
Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Moga-moga semua orang beriman yang telah meninggal beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meneruskan permintaannya. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengapaninya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan jenazah. Di sini dibenarkan sabda Yesus bahwa benih yang ditanam harus mati dulu agar dapat menghasilkan buah. Ya Yesus, segala kesusahan kami merupakan juga benih yang suci, yang menghasilkan buah berlimpah-limpah. Karena salib dan sengsaramu, selamatkanlah kami ya Tuhan. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Moga-moga semua orang beriman yang telah meninggal beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Di tempat di mana Yesus disalibkan,
ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru, yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan jenazah Yesus ke situ. Mereka menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Inilah penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Makam yang sunyi ini merupakan berita gembira bahwa sesudah istirahat itu kebangkitan akan menyusul. Hal ini berlaku bagi setiap penderitaan. Bila kami pun menderita bersama Engkau, ya Yesus, kami percaya bahwa kami pun akan Engkau bawa kepada kebangkitan yang mulia. Karena salib dan sengsara-Mu, Selamatkanlah kami, ya Tuhan. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Alhamdulillah kami orang berdosa. Moga-moga semua orang beriman yang telah meninggal beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan darah